Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan saya Lenatan sebagai MC. Terima kasih kepada para wartawan dan penonton sudah menghadiri acara konferensi pers film Benang Putus. Benang Putus merupakan film produksi MD Entertainment yang disutradarai oleh Benny Setiawan dan diangkat dari sebuah kisah viral yang bermula dari tulisan curhat di media sosial yang dilanjutkan penulisannya ke dalam novel berjudul Benang Putus. Film ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Kevin yang diperankan oleh Dika Rahardian dan Kinan yang diperankan oleh Putri Mario Bros yang memiliki seorang putri bernama Raya dan sedang menantikan kehadiran anak kedua. Awalnya, rumah tangga Kevin berjalan dengan harmonis, namun situasi mulai berubah dan kerap mengalami masalah. Sosok Kevin yang semula sangat romantis perlahan mulai berubah sejak kehadiran Tamara di hidupnya. Cinta Kevin yang semula untuk Kinan berubah menjadi cinta kepada Tamara. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton film Benang Putus yang rilis pada tanggal 19 April 2022. Pada konferensi ini, kita akan berbincang dengan dua pemeran utama di Benang Putus. Oke, langsung saja kita panggilkan Dika Rahardian sebagai Kevin dan Nella Geraldine sebagai Tamara. Halo semua, apa kabar? Halo semuanya. Halo Kak Dika, halo Kak Netwa. Oke, karena pemeran utama sudah hadir, sekarang saya persilahkan wartawan untuk langsung bertanya kepada pemeran utama. Baik, saya akan bertanya, apa alasan kalian menerima tawaran untuk main film ini? Saya menerima salah satunya karena skenario. Saya dengan Pak Manoj sering berdiskusi dan biasanya kami berdiskusi berdua sampai mengiyakan. Alasannya karena tim dan pemainnya yang bagus. Jadi saya tahu Kang ini ada Putri Mario Bros, Nella Geraldine dan cast lainnya. Saya pikir saya berada di tangan yang tepat. Baik, kalau dari aku sendiri, aku tertarik karena cerita yang diangkat dalam film ini cukup dekat dengan masyarakat. Selama main film ini, aku tertarik sama karakter yang relasinya dekat dengan masyarakat dan bisa terjadi pada siapapun. Dan setelah membaca skrip Benang Putus ini, saya yakin kalau pasti film ini bakal sukses di pasaran. Jadi memang film ini akan dikemas berbeda dari kisahnya yang viral di media sosial itu. Meskipun begitu, ceritanya akan tetap berlandaskan kisah nyata dari Benang Putus tersebut. Kami hanya angkat karakter dan realitanya saja ke film ini. Kalau ini dibilang cerita cinta segitiga, ya ini sangat berbeda lah. Lalu menurut kalian sendiri, seperti apa sosok Kevin dalam film Benang Putus ini? Sosok Kevin, ya sebenarnya sih sosok Kevin itu antagonis ya. Kalau antagonis kan terkenal sifatnya yang kasar, jahat. Tapi saya tidak menghadirkan sifat seperti itu. Kalau Kevin sifatnya ini kalem, baik, tapi dia playing victim. Kalau kayak gini kan lebih jahat, ya, yang main fisik daripada yang main fisik. Oke, Mas Kevin ya, kalau dari sudut pandang aku sebagai Tamara, Mas Kevin ini punya sifat yang cool, berwibawa, kalem, dan juga ganteng. Nah, karakter ini yang bikin Tamara itu jatuh cinta sama Mas Kevin. Dia juga sebenarnya orang yang egois dan posesif ya. Baik, lalu seperti apa sih sosok Kinan, istri Kevin dalam film Benang Putus ini? Wah, kalau Kinan ini menurut aku orangnya dia sabar banget. Dia bisa ngatur emosinya dan dia merupakan wanita yang cerdas. Dia juga selalu hati-hati dalam mengambil keputusan. Sosok ibu yang baik, pengertian, dan sosok istri yang sabar, setia, dan Kinan ini digambarkan sosok istri yang mandiri. Kalau karakter Tamara sendiri, bagaimana? Sampai Kevin jatuh cinta sama Tamara.
Ya, jadi di sini saya yang berperan sebagai Tamara, dan ini series pertama saya sama MD John. Tamara ini adalah selingkuhannya Mas Kevin, dia seorang psikolog, dia itu orangnya soft, dan dia adalah karakter kunci di sini. Jadi untuk lebih lanjutnya, kalian bisa tonton filmnya. Tamara ini orangnya cantik, pintar menggoda, manja, kelihatannya kalem sih, tapi sebenarnya egois. Lalu kendala apa dan tantangan apa yang dihadapi oleh pemain dalam pembuatan film ini? Tantangannya sih harus pinter-pinter ngatur mood ya, karena ada adegan yang tiba-tiba harus marah banget, tapi di depan Tamara harus lemah lembut. Nanti apalagi ada adegan yang mengurus emosi, perasaan. Aku udah kayak roller coaster naik turun, jadi harus pintar menyelesaikan saja. Kalau dari aku pribadi lebih ke beban sih. Aku kan pemain baru dan lawan mainku di sini itu udah jago banget. Jadi aku merasa kayak punya beban, wah harus gini mainnya. Kalau salah tuh kayak gimana ya? Harus gini kayak gitu karena aku takut sendiri deh pokoknya. Tapi selama aku syuting, teman-teman yang lain tuh membantu banget sih. Aku juga suka konsultasi ke Kak Dika atau Kak Putri kayak, Kak ini udah oke belum? Nanti waktu adegan ini aku harus gimana kayak gitu. Dan mereka sabar banget mau ajarin aku. Kalau dari segi waktu nih, berapa lama sih waktu yang dibutuhin untuk persiapan film Benang Putih ini? Untuk proses pembuatan film Benang Putus ini, kami membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan. Karena kami juga harus pindah-pindah tempat keluar kota juga, jadi memakan waktu lumayan lama sih. Semua orang tahu karakter peran kalian dalam film ini seperti apa. Nah, pasti ada netizen yang tiba-tiba komentar, apalagi komentar atau julid di sosial media kalian, atau bahkan marah-marah waktu ketemu langsung. Lalu bagaimana kalian menanggapi kejadian tersebut? Nah, aku sih orangnya jarang banget sih baca komentar, apalagi DM. Jadi kemarin kan aku disuruh baca sama manajerku. Sebelumnya aku baca sih, dan aku akui pasti kalian udah dicap sebagai musuh nomor satu kaum Hawa. Tapi aku berterima kasih karena banyak yang nonton dan berhasil membuat mereka memberikan respon yang luar biasa terhadap film ini. Lalu berbagai komentar yang aku baca membuat aku gak kuat menahan tawa. Terus aku kemarin kan dari Bali. Waktu di Bali itu ada satu orang yang nyamperin aku dan tiba-tiba itu bilang gini, jahat kamu Mas Kevin. Nah, aku kan jadi kaget dan dia ke nyapa atau gimana tiba-tiba bilang gitu. Tapi aku cuma senyum-senyum aja sih. Banyak banget sih sebenarnya yang DM aku bilang segala macem lah. Tanggapan aku sih ya aku bawa santai aja gitu dan bercanda. Jadi beberapa DM ada yang aku screenshot, terus aku posting di story Instagram aku sama aku balas lucu-lucuan aja gitu. Kemarin waktu aku nonton konser juga tiba-tiba ada satu orang nyamperin aku, terus tiba-tiba nyubit aku sambil bilang Tamara gitu. Ya, aku kaget, tapi aku senyum-senyum aja dan sekarang semua orang panggil aku Tamara. Tapi aku juga senang sih, berarti kan sukses. Memang seharusnya bikin orang sebel ya. Tapi sampai-sampai aku tuh takut sendiri kalau mau keluar rumah. Kalau menurut Kak Dika nih, menurut Kak Dika bagian scene mana yang menarik? Nah, bagian scene menarik itu waktu adegan Kinan kasih bukti perselingkuhan depan Kevin. Itu pecah banget sih. Semua orang yang ngomongin itu di sini gak ada skrip sama sekali. Produser bener-bener bebasin kita ngomong apa aja yang keluar sesuai emosi yang kita waktu itu. Dan itu cuma satu kali tag, dan jadi aku sama Kinan direkam dari banyak sudut. Kalau menurut Kak Nila sendiri, scene mana yang paling sulit?
Menurut aku, scene yang paling sulit itu waktu adegan di dalam mobil, dan di situ aku nyetir sendiri kan. Aku kan nggak bisa nyetir orangnya, jadi aku harus belajar nyetir dulu, terus waktu syuting adegannya kan harus ngebut sambil acting sedih. Menurutku itu paling menantang sih. Tapi alhamdulillah aku bisa selesai syutingnya dengan baik. Lalu apa mana benang putus bagi kalian? Kalau bagi aku pribadi, cerita Benang Putus ini adalah cerita yang bisa dibilang mungkin agak-agak relate ya kalau di dunia rumah tangga gitu. Yang mungkin ceritanya nggak persis sama, tapi dari yang aku lihat dan yang aku saksikan, banyak banget teman-teman aku yang udah suami istri itu pasti ada perselingkuhan, perselisihan, perpisahan, dan lain-lainnya gitu sih. Jadi film ini tuh cocok banget buat dijadiin pembelajaran gitu. Menurutku sih lebih kepada bagaimana seseorang menghadapi kesakitannya dalam hidup. Bukan berarti penyakit ya, tapi situasi kondisi dihadapi, kemudian bagaimana dia mencari solusi terbaik dalam hidup yang dialaminya. Ini juga cerita tentang bagaimana akhirnya seseorang memutuskan tentang kebahagiaannya, memilih kebahagiaan, memilih arti bahagia, sehingga dia bisa membuat definisi sendiri tentang arti bahagia untuk hidupnya. Nah, menurut saya hal ini mungkin pada akhirnya ingin disampaikan lewat film Benang Putus. Oke, keren-keren sih kalian ini. Karena waktu kita terbatas, mungkin sampai sini dulu sesi tanya jawab bareng pemain Benang Putus. Jangan lupa nonton film Benang Putus di bioskop mulai tanggal 19 April. Ingat ya guys, jangan nonton bajakan. Ayo kita semua dukung dunia perfilman Indonesia dengan menonton secara legal. Mungkin sampai sini dulu acara konferensi pers. Berikutnya adalah sesi foto-foto dan para artis dapat kembali masuk ke base camp. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Baik, terima kasih buat semuanya, buat wartawan dan buat semuanya yang udah nonton. Makasih ya, jangan lupa nonton filmnya. Dadah.